Selamat siang teman-teman semua. Setelah melakukan presentasi dengan judul Manajemen dan Perilaku melalui forum diskusi grup menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Silakan disimak. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya. Ketika memulai sebuah bisnis, satu hal yang perlu kita pertimbangkan yaitu kegagalan. Tapi, jika sejak awal kita mengetahui penyebab umum kegagalan tersebut, kemungkinan kita tidak beresiko mengalaminya. Menurut statistik, sekitar 78% startup bisnis berskala kecil bertahan di tahun pertama dan sekitar setengah dari jumlah bisnis ini bertahan setidaknya selama 5 tahun. Para ahli mengemukakan tentang apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk menjaga bisnis. Berikut beberapa cara untuk mengatasi kegagalan. 1. Tujuan bisnis yang pasti. 2. Manajemen bisnis yang baik. 3. Lokasi yang strategis. 4. Target pasar. 5. Memiliki nilai jual yang unik. 6. Adalah kepemimpinan yang baik. Kemudian perencanaan yang strategis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Untuk menjadi seseorang yang mampu untuk lebih berinisiatif adalah dengan melatih kepekaan diri terhadap lingkungan. Kepekaan ini tidak lepas dari kemampuan untuk berempati dan pemahaman yang baik terhadap suatu kondisi. Kepekaan ini terhadap kepekaan diri terhadap lingkungan bisa didapatkan dari pola pikir, pengalaman, dan pengetahuan. Selain itu, faktor motivasi yang kuat dalam diri seseorang akan membuat seseorang tidak diam sebelum apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi yang kuat akan menciptakan inisiatif-inisiatif di dalam diri. Di antaranya untuk membangun inisiatif dalam diri, yaitu yang pertama, putuskan hal-hal penting sebelum memulai. Tujuan yang jelas akan memberikan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Yang kedua, bangun kompetisi pada anggota tim. Selain anggota tim, setiap anggota tim memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Yang berikutnya, membangun rasa percaya diri. Kompetisi tidak cukup untuk membuat seseorang berani mengambil inisiatif dengan sukses dan masih membutuhkan rasa percaya diri. Dan yang berikutnya, mempertimbangkan hal lain yang bisa dilakukan. Ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, hubungan teori Robert Owen dengan sumber daya manusia di masa pandemi, khususnya di negara Indonesia. Kasus pandemi COVID-19 perlu diselesaikan oleh semua pihak secara gotong royong agar tuntas. Introspeksi diri dan evaluasi bangsa Indonesia perlu dilakukan mendalam agar memberikan solusi atas pandemi COVID-19 ini. Manajemen SDM pun perlu menyesuaikan diri terhadap masalah coronavirus. Berikut adalah beberapa poin untuk menjawab pertanyaan Saudari Renita terkait peran manajemen sumber daya manusia di masa pandemi. Yang ke-1, kepegawaian. Fungsi ini termasuk penuh waktu atau paruh waktu baru, menyewa kontraktor, dan mengakhiri kontrak karyawan. Aktivitas ini meliputi mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan bakat, terutama melalui rekrutmen, memanfaatkan berbagai teknologi rekrutmen untuk mendapatkan pelamar dalam jumlah besar, dan untuk menyaring berdasarkan pengalaman, mengakhiri kontak bila perlu. Pentakasan organisasi dalam organisasi ESDM dengan cepat beraksi di saat masa pandemi COVID-19, di mana penyelarasan untuk bekerja dan tenaga kerja dibutuhkan dari sebelumnya. Penyelarasan fungsional tradisional adalah sesuatu yang Anda perlu yakini harus dipertimbangkan kembali. Anda harus melalui dengan meningkatkan organisasi SDM Anda. Yang ketiga, strategi baru. Dari kepercayaan hingga mencari bantuan saat Anda membutuhkannya, pemimpin SDM di masa pandemi ini menawarkan strategi bagi para pemimpin di dunia yang terus berubah ini. Strategi yang solid dapat membantu organisasi mengatasi kritis yang sedang berlangsung.
Jadi pada intinya di masa pandemi ini pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai hal untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi sumber daya manusia ataupun pemilik perusahaan itu sendiri. Baik, tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Saya harap teman-teman puas dengan jawaban dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang.